up gitu kan. Jadi problem-problem makanya pertama karena dia nggak follow up, yang kedua customer kan kalau didiemin kan dia lupa Bu apa tujuannya membeli. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Topik kita kali ini mau membahas customer tertarik dengan produk kita, tapi kok nggak beli-beli juga. Setelah kita cek, apakah dia beli ke tempat lain, ternyata nggak juga. Ada apa ya? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anna Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini nih mau nanya nih Coach, kadang-kadang membingungkan sales nih. Jadi dia sudah deketin si customer, kelihatannya customernya tuh udah minat banget deh, pokoknya suka lah sama barangnya, tapi belum jadi beli. Ditunggu belum jadi beli juga. Apakah mungkin dia sudah beli tempat lain, dicek ternyata nggak juga gitu. Ini apa ya, fenomena apa nih ya Coach ya? Iya, fenomena kurang sedekah nih. Kurang sedekah makanya dengan ini bercanda dikit ya. Jadi gini Bu Ana, misalnya sampai contoh, Ibu Ana pernah nggak mau beli barang, tapi Bu Ana udah pengen banget beli, tapi nggak jadi. Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Satu mungkin nggak ada duit ya, bisa jadi kan? Jadi saya mesti ini dulu, nabung dulu. Misalkan anggaplah duit nggak menjadi masalah, kira-kira apa? Kenapa Bu? Kenapa Ibu mau beli barang tapi kenapa nggak jadi? Option lain. Ada option lain. Nah pertanyaannya, kalau option lain kan berarti dia ngambil sama barang lain kan? Nah jadi saya kasih gambaran, kenapa sih orang nggak pernah mau mengambil barang kita atau nggak jadi beli gitu ya? Itu karena mereka merasa belum urgent hari ini. Atau kata lain adalah rasa sakit membeli barang lebih besar daripada tidak beli. Paham nggak maksudnya? Iya. Contoh, saya mau beli mobil nih Bu, saya mau beli mobil. Mikir dong, kenapa? Misalnya sebelumnya aku naik motor, kok mau beli mobil? Ngapain kok beli mobil? Hujanan, kepanasan, terus boneka toko. Warnanya harganya segini, cicilannya segini, mikir kan, kalau saya beli nanti gimana, kalau saya nggak beli gimana, pending dulu deh. Sering nggak Ibu anak kayak gitu? Iya. Yang akibatnya Ibu tidak memutuskan juga, dibuat ngambang, betul? Nah, karena merasa belum urgent. Jadi artinya orang baru beli kalau dia melihat rasa sakit dia tidak membeli lebih besar daripada rasa sakit dia membeli. Tidak membeli, jadi rasa sakit tidak membelinya, rasa sakit tidak mau berubahnya lebih besar. Contoh, kalau salesnya bagus, dia akan datang, Pak ada apa ya Pak? Kok belum beli Pak? Oh iya nih, saya ntar ya, belum ya, saya pending dulu. Boleh saya tahu Pak, ada permasalahan apa? Iya ini cuma pengaturan prioritas. Maksudnya pengaturan prioritas gimana Pak, kalau saya boleh tahu Pak? Iya, karena kayaknya saya mau cek dulu apakah uangnya cukup atau enggak. Biasanya akan ngomong begitu. Oke, seandainya uangnya cukup Pak, apakah Bapak akan beli? Kalau misalnya bilang iya akan beli, berarti benar-benar prioritasnya itu. Maka kita tanya, boleh saya tahu Pak, apa concern Bapak waktu itu mau beli barang? Nah, kalau dia bilang alasan mau beli barang karena hujan dan kepanasan, apalagi kita bisa tahu cerita kalau gali kebutuhannya benar, kita bisa tahu dia pernah kehujanan, anaknya sakit demam, gara-gara itu dan masuk rumah sakit, itu bisa kita perbesar rasa sakitnya sehingga memutuskan dia untuk membeli. Masuk akal nggak? Iya. Jadi rasa sakitnya diperbesar, maka dia jadi memutuskan, oke, gue beli deh daripada gue sakit. Itu yang dilakukan Bu Ana. Ya, nah teknik yang bisa dilakukan bisa menggunakan metode spin. Makanya ketika seorang sales dari awal wajib menggunakan teknik spin menggali tentang situasi, problem, implikasi, dan need payoff-nya. Kalau mereka sudah menggali, maka kita akan lebih gampang mengkonekkan kepada problemnya. Masuk akal? Nah, kalau misalkan contoh, sudah pakai spin, masih belum berhasil, ada satu teknik lagi Bu.
pakai teknik yang namanya Ben Franklin closing. Wah, apa lagi nih? Nah, Ben Franklin closing konsepnya adalah sama seperti bikin neraca rugi laba. Jadi ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nanti muncul gambar di sini ya. Sisi kiri dan sisi kanan. Artinya apa, Bu? Sisi kiri, sisi kanan. Kalau sisi kiri berarti apa? Debit ya. Sisi kanan berarti kredit. Nah, jadi cuma bedanya kita nggak pakai debit dan kredit. Kita tanya. Di sebelah sisi kiri misalkan plus, sisi kanan adalah negatif. Apa positifnya kalau beli sekarang? Apa negatifnya kalau beli sekarang? Apa positifnya kalau beli nanti? Dan apa negatifnya kalau beli nanti? Nah, nanti dia buat yang ngisi. Misalkan tanya, Pak boleh saya bantu nggak Pak? Kan ini untuk Bapak juga. Boleh saya bantu Pak? Oh boleh silakan. Baru saya gambar bentuk kayak teknik T rugi laba. Kemudian saya bantu sama dia keuntungan kerugian. Nanti biasanya mereka jadi lebih mudah memutuskan. Ya. Dibantu seperti itu ya Coach ya? Dibantu seperti itu, maka kemungkinan closingnya akan menjadi lebih tinggi. Apakah biasanya dengan teknik Benjamin Franklin ini customer bisa terjawab gitu ya Coach ya? Bisa. Dengan teknik Ben Franklin kan problemnya di mereka. Jadi jawaban dari mereka. Karena kalau jawaban dari mereka, maka otomatis kita sama aja kayak menggali lagi lebih dalam. Menggali permasalahan. Sehingga kita lebih mempermudah untuk penjualan. Begitu Bu. Berarti baru setelah itu disuggest gitu ya? Baru disuggest kepada mereka. Kalau dia masih ini misalnya kendalanya masih misalnya uangnya belum cukup gitu. Apalagi kalau beli mobil kan lumayan mahal ya. Kalau uangnya belum cukup berarti kan kita bisa nggak memberikan solusi. Bagaimana caranya supaya dia bisa membeli tanpa membebankan mereka. Itulah seorang sales harus punya kemampuan kreatif solusi Bu. Biasa sales kadang-kadang nggak punya. Dia seperti financial advisor juga. Sebagai financial advisor atau memberikan solusi tentang payment atau apa, misalkan kreditnya diperpanjang dan sebagainya, itu bisa dibantu. Intinya adalah bagaimana memberikan solusi. Kalau seandainya tetap tidak bisa memberikan solusi mobil baru, bisa aja dia memberikan solusi mobil bekas. Mungkin nggak masuk kantong dia, tetapi customer-nya akan selalu ingat. Begitu ada problem pasti dia ingatnya siapa? Ya orang itu yang nolong. Itu kata kuncinya Bu. Seorang sales harus sebagai seorang konsultan bagaimana mereka membantu orang lain. Berarti kalau orang itu belum juga membeli barang, terus memang kita tahu dia belum juga beli tempat lain, masih bisa dideketin gitu ya Coach ya? Iya, asal tadi kata kuncinya. Perbesar rasa sakit dia tidak berubah dibandingkan rasa sakit dia kalau dia membeli. Karena kalau misalnya saya ngeliat anak gua kehujanan, istri gua kehujanan, terus sakit kan itu ngeliatnya. Nah makanya kita akan berjuang. Nah itu seorang sales bagaimana memperbesar masalahnya. Kalau didiemin apa yang terjadi? Lupa kalau gue pernah punya problem itu. Oh kan kadang ada begitu ya, wah nggak usah dulu di follow up gitu kan. Jadi problem-problem, makanya pertama karena dia nggak follow up, yang kedua customer kan kalau didiemin kan dia lupa Bu, apa tujuannya membeli. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Ibu pernah mau beli barang nih, ibu jadi lupa kan? Gue mau beli karena apa ya? Kok jadi lupa ya? Nah itu Bu. Jadi makanya kenapa seorang sales harus terus mengingatkan. Makanya kenapa kalau buat saya tuh kalau jualan, closing itu kalau bisa di tempat saat itu juga Bu. Jangan dipending. Kalau dipending terlalu lama-lama dingin. Coba aja tes. Semua yang ibu jualan, oh nanti Pak tanggal segini baru bayar ya. Bisa hilang tuh. Betul nggak? Mendingan closing di tempat. Oke, langsung closing. Langsung closing aja. Ya, oke, Coach Arif. Sahabat sales dimanapun Anda berada, itulah bincang-bincang kita. Jadi kalau customernya belum ambil saat ini, masih bisa kita deketin dulu. Kemudian kita tanyakan lagi. Tadi dengan teknik apa tadi? Ben Franklin. Ben Franklin ya, dengan teknik Ben Franklin. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Kalau yang mau ikut-ikut pelatihan kemana Coach? Bisa ke salesuniversity.id. Di sana ada platform pelatihan online. Dan buat juga corporate yang mau pelatihan online. Dan itu bisa murah banget. Lebih murah 70% daripada biaya yang ditawarkan. Dan ada ujiannya juga. Bisa langsung masuk di sana. Dan bisa melakukan tes assessment sebagai sales. Jadi kita tahu nih kekurangannya apa. Sudah bisa diakses di sana. Sehingga kita bisa bantu bagaimana mereka mencapai targetnya mereka. Dan kalau untuk mengundang kami. Bisa mengundang kami. Jadi kami itu artinya corporate consulting
mungkin bisa saya atau tim saya untuk membantu Anda di corporaconsulting.com. So, buat teman-teman, saya cuma kasih gambaran, kami sangat peduli mengenai kesuksesan penjualan kalian, khususnya untuk perusahaan. Jadi, kami akan memberikan yang terbaik tentang pelatihan bagaimana meningkatkan omset. Saya, Coach Antoni Syarif dan saya Anda Melani. Mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performan. Bye-bye. Bye.